Penyebab dasar masalah adalah orang bodoh sangat yakin, sementara orang pintar ragu-ragu. Bertrand Russell. Orang tidak ingin akurasi, orang ingin kepastian gitu ya. Oke, mari kita bahas. Ada satu adegan ya di film Zero Dr. T, yang mana pada saat itu ada direktur CIA gitu ya menanyai seorang analis tentang keberadaan Osama bin Laden gitu ya. Eh, Sang direktur bertanya gitu ya ke analis ini bahwa dia mau bertemu presiden. Sederhana saja, dia mau nanya bahwa Osama bin Laden ada di sana atau enggak gitu kan. Kemudian analis ini menjawab bahwa ada peluang 60 sampai 80% Osama bin Laden berada di sana. Kemudian direktur CIA bertanya, itu artinya ada atau tidak gitu ya. Eh, ya, itulah akhir dari dialognya gitu kan. Jadi orang sangat ingin kepastian gitu. Orang bukan nggak berpikir dengan probabilitas gitu ya. Jadi ini akan kita bahas gitu ya. Bahwa memang kebanyakan dari kita selalu berpikir gitu ya, dalam segala, terutama untuk menilai keberhasilan seseorang misalnya gitu kan. Misalnya dia melakukan sesuatu dan berhasil, bahwa pasti kita bilang, oh iya, berarti yang dia lakukan itu benar gitu kan. Padahal ya, ada banyak nuansa, ada banyak gradasi di dalam satu keputusan gitu ya, yang akan diambil. Namun ya begitu, cara kita berpikir seringkali adalah hitam putih gitu ya. Misal gitu kan. Contoh sederhananya adalah misal aku bilang, misalnya hari ini akan hujan gitu ya. Dan ternyata hujan gitu ya, memang hujan gitu. Dan aku dianggap benar gitu. Padahal kan itu bisa aja aku membaca probabilitas sebenarnya. Bukan berarti aku bisa apa ya menerawang segala macam gitu kan. Enggak. Itu hanya murni probabilitas. Namun kalau sebaliknya misalnya, aku memprediksi hari ini bakalan tidak hujan gitu ya. Dan ternyata hujan gitu. Maka aku dianggap salah gitu ya. Padahal hidup kan bukan sehitam putih itu ya, bukan masalah benar salah. Banyak sekali gradasi dan nuansa sebenarnya di dalamnya. Namun kita kan selalu begitu gitu ya. Kita nggak mau probabilitas. Kita maunya benar atau salah gitu kan. Dan ini banyak lah fenomena-fenomena sosial ya yang kita lihat lah di sekitaran kita gitu kan. Bagaimana pemikiran seperti ini sebenarnya berdampak buruk gitu ya terhadap kita gitu kan. Misal ada berita apapun lah di televisi gitu kan. Kita kan selalu menganggap antara ini benar atau salah. Jarang sekali kita menganggap bahwa ada nuansa di dalamnya, bahwa kita akan jadi orang yang sangat gampang menghakimi kalau seperti itu cara berpikirnya gitu kan. Maka dari itu di buku ini disebutkan gitu ya, bahwa semua keputusan, semua kejadian itu banyak nuansa dan gradasi di dalamnya. Tidak bisa sehitam putih itu gitu memandang dunia gitu kan. Oke, aku kasih contoh satu lagi ya. Dulu ya ketika lulus SMA tuh pernah bangun bisnis gitu kan. Eh, aku sudah menganalisa, mengkalkulasi gitu kan secara probabilitas bisnis ini akan menguntungkan gitu kan. Dan setelah dijalani, sering berjalannya waktu gitu ya, dan ternyata ini nggak berhasil ya, nggak sesuai dugaan gitu kan. Tapi orang akan menilai bahwa aku itu gagal gitu kan. Wah, nggak akan ada orang yang berpikir bahwa oh dia mengambil keputusan berdasarkan probabilitas gitu kan, bahwa ini ada potensi cuan gitu, ada potensi untung gitu kan kalau ini berjalan dengan baik. Tapi kan nggak gitu gitu kan, bahwa orang kan yang hanya tahunya bahwa ini berhasil atau enggak gitu kan. Kalau akhirnya gagal ya udah berarti dia gagal, ya mereka nggak akan tahu dan nggak akan mau tahu juga gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Jadi ya memang begitulah, memang dunia bekerja sebenarnya kan. Padahal ya kalau misalnya aku berhasil ya pada saat itu bisa jadi bukan karena murni apa ya keputusanku, bisa jadi bisa aja karena ada faktor hoki misalnya di situ, faktor kebetulan-kebetulan gitu kan. Ya tapi memang begitulah kalau dari sudut pandang orang luar memandangnya bahwa ini hitam putih, berhasil atau gagal gitu kan. Jarang sekali orang berpikir tentang probabilitas dan faktor hoki juga di dalam misalnya.